Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Personality. Ketemu lagi malam ini dalam acara Ngobras Mentor Kepribadian. Ngobrol santai bareng mentor kepribadian. Nah, malam hari ini kita akan mengundang pembicara tamu yang luar biasa. Ya, tentunya alumni dari Workshop Personality Plus juga. Dan beliau ini sudah menerapkan ilmu personality untuk kehidupannya sehari-hari. Panggilannya Pak Joko, ya Pak Joko. Beliau ini saat ini tinggal di Tangerang, ya BSD. Tadinya di Jogja, beliau ikut di Jogja. Waktu itu masih sebagai karyawan, ya. Sekarang beliau sudah menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur di bidang supplier bahan bangunan, ya, atau kontraktor juga. Dan beliau juga memiliki usaha tour and travel, bergerak di bidang jasa tour operator, ya. Dan beliau menerapkan personality plus ini untuk kehidupan sehari-harinya, untuk keluarganya juga. Dan beliau juga menerapkannya setiap hari, bahkan bisa dikatakan setiap hari, ya. Mari kita sambut untuk cara tamu kita malam hari ini, Pak Joko, yang sudah bergabung nih. Oke, malam, Mentor Joko. Apa kabar? Alhamdulillah Pak Herman. Alhamdulillah. Bagaimana kabar? Sehat ya, Mas Joko ya? Ya, Alhamdulillah sehat Pak Herman. Ya, gimana posisi Tangerang, BSD? Aman, Iya. tentram? Kalau sekarang sih udah aman Pak. Udah apa ya? Udah mulai normal lagi lah. Kayak Gitu ya? mall udah normal lagi. Ya, Kemudian jalanan juga udah ramai. Jogja bagaimana Pak Herman? Jogja, alhamdulillah dari awal tentrem, adem, ayem, aman, ya. Jadi Alhamdulillah. Iya, Jogja iya, iya. betul-betul daerah istimewa. Jadi coronanya pun istimewa katanya ya. Alhamdulillah Pak. Hmm. Nggak pulang kampung nih, Mas Joko? Rencana saya nanti ini Pak, Idul Adha. Idul Adha Oh, Idul Adha akhir ya. bulan. Ya, ya, rencana Idul Adha Oke. pulang. Oke, Ya. berarti kita bisa kopi darat nih Idul Adha. Iya Pak, insya Allah Pak. Ya. Baik, Sobat Personality, biasanya para alumni Workshop Personality Plus itu kita mengadakan kopi darat sebulan sekali, ya. Tapi sejak pandemik ini, kita nggak mungkin ketemu langsung, nggak mungkin kumpul-kumpul tatap muka, tapi banyak teman-teman yang terbantu sekali dari sharing-sharing para Sobat Personality lainnya. Makanya kita adakan acara Ngobras Mentor Kepribadian ini, tujuannya untuk terus berbagi pengalaman dalam hal penerapan personality di kehidupan sehari-hari maupun untuk pekerjaan, rumah tangga dan lain sebagainya, ya. Dan malam hari ini kita sudah kehadiran pembicara tamu, ya, Pak Joko. Beliau seorang kontraktor, pengusaha, dan beliau juga pengusaha tour and travel. Nah, mungkin bisa sedikit kenalan background, latar belakang pendidikan mungkin, dan latar belakang pekerjaan. Sekilas pernah bekerja di mana aja, Mas Joko? Monggo. Boleh Pak. Tapi Ya, sebelumnya suara saya bisa di copy ya Pak, bisa dipantau bisa. suara dan Jelas banget. gambar gitu. Jelas banget. Oke. Ya, pertama Menggelegar kali saya sampai ke Jogja. ya, 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 pertama kali saya mau menyapa teman-teman semua ini Pak. Selamat ya, malam, udah ada 8 yang bergabung ini. ya. Ada Oke. Des. Ya. Lanjut, Mas Joko. Jadi background saya dulu, saya bekerja di perusahaan multinasional ya Pak, perusahaan dari US. Itu Ya, saya bekerja sebagai manajer produksi untuk memproduksi benih jagung Pak. ya, Benih jagung di Yogyakarta, kemudian juga kita ekspansi ke Jawa Timur,
dan akhirnya perusahaan tersebut berkembang menjadi perusahaan agriculture nomor 1 di Indonesia, Pak. Waktu Oh itu. iya? Wow. Iya, dari tahun 2006 saya mulai bekerja, kemudian di perusahaan tersebut dari posisi yang istilahnya paling bawah dari asisten lapangan, Pak. Ya. Kemudian naik menjadi eksekutif, kemudian naik level menjadi supervisor, kemudian dipercaya untuk mengelola produksi, menjadi seorang manajer untuk produksi benih jagung. Oke. Itu berarti level manager ya? Sudah level manajerial ya? Level manajerial, ya betul. Oke. Itu di tahun 2005 sampai 2012. Kemudian waktu itu saya dapat tawaran-tawaran dari berbagai perusahaan karena udah level manager ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang di bawahnya banyak sekali yang menawari untuk saya direkrut menjadi manajer juga di tempat yang lain. Terakhir sih di grupnya Sampurna. Waktu itu juga saya udah mengikuti training-training ya dengan Pak Herman di training untuk personality, training untuk public speaking dan lain-lainnya dengan Pak Herman. Waktu itu kenal di tahun 2012-2013 ya kalau nggak salah, Pak. Kalau nggak salah. Waktu itu sempat ikut kelas public speakingnya juga ya? Iya, ya itu kan kelas pertama kalau nggak salah. Oh iya, ya betul. Yang di hotel itu Home Hotel ya kalau nggak salah ya? Ya, kalau nggak salah di sana, kayaknya Pak. dekat Malioboro itu. Betul. Iya. Terus ya dinamika perusahaan ya waktu itu juga karyawan di Sampurna kan itu ada divisi baru gitu kan, divisi baru di mana divisi ini baru berjalan kurang lebih 3 tahun dan yang Sampurna di tembakau ya, waktu itu posisinya di tembakau dan saya mengelola di tanaman pangan gitu. Ya, kemudian waktu itu juga karena ada Sampurna akan kembalikan konsennya ke tembakau untuk divisi yang pangan itu ditutup gitu, Pak. Nah, waktu itu juga saya konsultasi sama Pak Herman, saya harus manggil karyawan untuk ada kurang lebih sekitar 30 karyawan ya waktu itu. Yang karyawan tetap itu yang harus di PHK waktu itu kan kita undang. Oh iya, yang waktu mau mem-PHK itu ya? Ya, waktu mau mem-PHK itu juga ya, jadi ya seorang melankolis ya, mungkin agak berat juga gitu, harus kemudian menyampaikan bahwa perusahaan sudah tidak bisa memperpanjang kontraknya mereka gitu, dan akhirnya mereka di PHK gitu. Nah itu gimana tuh perasaan sebagai melankolis pada saat mem-PHK karyawan itu, gimana perasaan Mas Joko saat itu? Waduh, mikirnya lama sekali, Pak, harus ngomong apa gitu kan, benar-benar saya supaya orang juga saya sampaikan nggak merasa disingkirkan, nggak merasa rendahkan gitu kan, bagaimana saya mengemas kata-kata supaya mereka juga tetap bisa tegar gitu kan, apalagi kan mereka punya keluarga juga bisa nyampaikan dengan keluarganya gitu. Nah, kalau seorang melankolis ya memang agak berat karena salah satu dari sifat melankolis ini adalah perasa ya, Pak ya. Jadi ikut merasakan lah apa yang diderita orang lain gitu. Seperti itu, Pak Herman. Waktu akan mem-PHK itu Mas Joko sudah belajar belajar personality plus. Waktu mem-PHK sudah Pak. Sudah belajar itu waktu itu tahun 2015-16 lah ya waktu itu. Oke. 2015 tepatnya. Ya. Ada cerita yang menarik nggak bagaimana menghadapi berbagai macam karakter karyawan yang di PHK itu? Ya kalau dulu kan kita sebelum PHK kita kumpulkan gitu, Pak, ya kan. Terus kita aja diskusi bagaimana sih caranya kita setelah kita nggak di perusahaan itu kita bisa bekerja mandiri gitu, Pak. Waktu itu memang saya juga buat program-program kayak misalkan kita ada sekelompok orang
ternak lele gitu, kemudian ada yang menjadi apa namanya pengusaha di bidang pertanian gitu. Yaitu sebelum apa namanya mereka di PHK, mereka kita siapkan seperti itu Pak memang. Dan ya apa namanya, tentunya nggak semua orang bisa menerima gitu Pak, nggak semua orang bisa menerima apa yang menjadi ide saya gitu kan. Ya ya apa namanya, waktu itu saya agak lama juga melakukan pendekatan dengan mereka, dan akhirnya kalau akhirnya ya namanya keputusan dari perusahaan memang sudah harus di PHK, sudah perusahaan sudah tidak mau melanjutkan, ya akhirnya mereka menerima dengan lapang dada seperti itu Pak. Oke, berarti pada saat Ya, proses PHK itu tentunya ini juga ya, Mas Joko melakukan pendekatan-pendekatan secara apa makanan ego mereka mungkin. iya, Ada betul nggak Pak. contoh cerita yang apa yang masih diingat saat melakukan PHK itu? Hmm. Maksudnya apa namanya berkaitan dengan personality masing-masing ya Pak. Jadi Iya, saya mungkin juga yang memperlakukan, koleris ya, ngamuk-ngamuk, terus yang ya, melankolis mungkin menangis gitu atau gimana? ya, ya. Kalau ada juga yang sampai sampai ngamuk-ngamuk gitu, ada juga gitu kan yang seperti itu. Tapi kan dengan saya belajar apa namanya bagaimana mengatasi seorang koleris gitu kan, yang mereka harus dijunjung tinggi gitu Pak. Artinya harga diri mereka lah istilahnya, jangan sampai mereka itu merasa harga dirinya diinjak-injak gitu kan. Nah, dengan kita ngasih makanan ego ke mereka, akhirnya yang mempunyai karakter apa koleris ini bisa kita apa namanya bisa menerima lah, bisa menerima apa yang menjadi keputusan dari perusahaan seperti itu. Gitu ya. Oke. Dan Ya, ngomong-ngomong nih, Mas Joko, eh, kan waktu Mas Joko ikut personalitas pertama itu pernah cerita sama kami bahwa udah sering ya ikut seminar A, seminar B, dan berbagai macam seminar gitu kan ya. Nah, ya, bisa nggak cerita pengalaman pertama ikut workshop Personality Plus, ya, gimana kesan kesan pada saat mengenal pertama ilmu Personality Plus ini, dan saat itu dapat info dari mana nih pelatihan ya. workshop atau workshop Personality Plus ini? Sharing dong boleh dengan teman-teman. Oke, kalau mengikuti training workshop, saya paling hobi Pak, paling hobi. Ya, Ya bisa dikatakan ahli workshop Pak. Jadi workshop gitu ya. apa aja saya ikuti waktu itu ya. Ya. Uh, Mulai dari workshop yang apa namanya membahas masalah motivasi, kemudian masalah bisnis, masalah apa namanya lain-lainnya gitu kan. Cuman pada saat saya pertama kali mengikuti workshop personality ini, ya memang saya menemukan ilmu yang dari dasar gitu loh Pak. Kadang-kadang kan Ya. orang dikasih satu ilmu gitu kan, dikasih misalkan ikut seminar, ikut training gitu kan. Kalau mereka nggak tahu dasarnya apa namanya, apalagi yang berkaitan dengan sifat dasar orang gitu kan, mereka kan tidak bisa apa namanya, tidak bisa artinya me mencerna ilmu tersebut atau menerapkan ilmu tersebut karena nggak tahu dasarnya. Dengan mengikuti personality plus yang dibawakan oleh Pak Herman dan Bu Dwi waktu itu, apa namanya, di mana di situ dijelaskan bagaimana sifat dasar manusia yang ada 4 itu kan, ada sanguin, Ya. ada apa kolerik, ada pragmatis, ada melankolis gitu kan. Terus kemudian apa namanya, kita jadi tahu gitu kan posisi kita itu sebenarnya ada di mana gitu kan. Terus kemudian kita jadi tahu juga bagaimana karakter pasangan-pasangan kita, kemudian karakter misalkan kita bekerja dengan teman-teman kantor kita, kemudian kita misalkan jadi seorang sales, bagaimana mengerti karakter-karakter dari calon customer kita gitu kan, sehingga apa namanya kita bisa apa namanya bisa diterima di mana saja, di karakter apa saja gitu. Artinya yang dulu saya misalkan seorang melankolis itu adalah orang yang perasa, kemudian pemalu, kemudian menutup diri gitu kan. Dengan mengikuti workshop personality, saya kira saya bisa jadi terbuka, kemudian juga apa namanya
pikiran saya terbuka, kemudian juga bisa berbicara dengan enak gitu dengan orang-orang yang mempunyai personality yang di luar seperti saya, gitu Pak. Iya. Jadi sobat personality, beliau ini dulu sebelum mengetahui personalitinya apa, sebelum memahami karakternya, jadi beliau itu kalau lagi menyendiri, jadi kan seorang melankolis itu dia butuh ruangan. Nah, jadi Pak Joko ini kalau beliau lagi butuh gitu ya menyendiri, itu sampai nyewa satu villa ya di Iya betul Pak. Kaliurang ya. Nah, Ya. boleh dong cerita nih ke teman-teman sebelum dan sesudah belajar personality plus, apa saja nih perubahan yang dirasakan secara pribadi, secara diri sendiri. Ya, ya. Ya, kalau secara diri sendiri ya, seorang kepribadian saya ini maksudnya menuntut pekerjaan orang itu sempurna gitu, seperti yang apa namanya, yang saya harapkan. Kalau misalkan nggak sempurna itu rasanya itu gimana gitu Pak? Maksudnya ada sesuatu yang ganjal di hati gitu kan? Kok pekerjaannya nggak diselesaikan secara sempurna gitu kan? Karena saya menuntut untuk pekerjaan dilakukan secara sempurna gitu kan. Kalau sebelum mengikuti ya yang namanya saya banyak apa istilahnya makan hati kemudian stres gitu kan, karena ya baper gitu kan, baper perasaan gitu kan. Terus kemudian apa namanya juga sering apa kadang-kadang ya stres karena memang karakter melankolis ini memang apa namanya menuntut bahwa apa yang dilakukan oleh orang itu sesuai dengan kemauan dari saya gitu kan. Kemudian setelah belajar sih nggak harus seperti itu gitu loh Pak. Setelah belajar di personality itu saya tahu bahwa karakter orang-orang apa namanya di luar saya itu memang karakter atau pembawaannya seperti itu gitu kan. Misalkan apa kalau dulu ya, misalkan gini Pak, orang di rumah gitu kan, misalkan di rumah itu apa tidak menempatkan barang sesuai dengan tempatnya gitu kan. Misalkan buku harus tempatkan buku gitu kan, terus kemudian baju harus tempatkan sama baju, harus rapi gitu kan. Nah kalau melankolis kan pengennya seperti itu gitu Pak. Cuman kalau betul. Yang orang-orang seperti sanguin gitu kan, yang punya kepribadian sanguin itu kan nggak peduli gitu, kadang-kadang nggak peduli apa namanya meletakkan barang di mana saja gitu. Nah itu. Tapi setelah saya belajar juga, akhirnya saya juga tahu memang karakternya seperti itu. Terus kemudian bagaimana caranya saya supaya mereka itu juga melakukan apa yang saya inginkan. Itu kan ada teknisnya Pak, ada teknisnya juga. Maksudnya misalkan orang itu koleris gitu kan, berarti kan kita harus mengasih apa namanya makanan ego orang koleris ini supaya ya apa namanya menurut dengan apa yang kita inginkan, seperti itu Pak. Iya. Ya. Nah, setelah belajar personality, contoh apa nih Mas Joko yang bisa diceritakan ke para sobat personality di rumah nih, pengalaman seputar pekerjaan, ya pengalaman seputar pekerjaan, mungkin ada contoh pada saat nangani karyawan waktu zaman kerja dulu, ya nanti baru cerita sekarang zaman jadi entrepreneur atau pengusaha. Nah, zaman kerja dulu coba. Ada nggak contoh yang apa mungkin perusahaan lagi ada konflik, terus konflik itu bisa diselesaikan dengan bagus gitu? Ada nggak ceritain? Ada Pak. Kalau dulu kan saya banyak ini Pak, banyak apa namanya berhubungan dengan para petani Pak ya. Petani yang ada di Bantul, di Sleman waktu itu. Mungkin ada sekitar 5.000 petani Pak yang bekerja sama dengan perusahaan kita. 5.000 petani? Iya. Wow, nah, keren. Menangani petani sendiri itu kan nggak mudah Pak ya, karena ya mohon maaf orang desa gitu kan kadang-kadang ada yang tingkat pendidikannya misalkan kurang gitu kan, terus waktu itu terjadi konflik Pak, hampir antar desa malah. Jadi karena kalau dalam pembuatan benih jagung ya, yang dulu saya tangani itu memang tidak diperbolehkan dalam radius 200 meter itu ada jagung tanaman lain gitu. Jadi harus apa namanya satu jenis tanaman aja, nggak boleh ada jenis tanaman lain. Oh gitu. Nah,
ada di seberang desanya itu nanam jenis tanaman lain. Nah, akhirnya terjadi konflik karena kalau misalkan ada tanaman lain semuanya akan di reject gitu Pak. Di reject, harganya diturunkan 50%. Nah, nah itu orangnya yang apa namanya yang punya tanaman juga tidak mau apa namanya istilahnya memusnahkan tanamannya gitu kan. Terus orang yang apa namanya nanam jagung kita juga tidak mau kalau mereka statusnya di reject gitu kan. Akhirnya di dua desa itu saya pertemukan. Nah kebetulan kalau saya ini karakternya ada dua Pak ya. Jadi karakter yang pertama adalah melankolis, yang keduanya adalah pragmatis gitu Pak. Betul, betul, pragmatis. Pragmatis itu kan dia bisa membuat perdamaian gitu Pak ya. Betul, Artinya betul. apa namanya jika ada ya jika ada konflik itu tetap tenang gitu kan artinya gitu. Ya kalau kalau karakter pragmatis itu bisa kita lihat dari Bapak Presiden kita ya Bapak Jokowi itu mempunyai karakter yang pragmatis gitu kan. Jadi pembawaannya damai gitu kan. Nah, itu saya kalau namanya petani itu juga wow waktu sampai keras padahal pegang apa namanya sabit, pegang cangkul itu kan Pak ngeri rasanya ngeri wow. Anda mau apa namanya tower gitu kan ada yang pegang sabit terus suaranya nadanya juga tinggi gitu kan. Nah, saya dengan apa sudah tahu oh ini Bapak ini karakternya ini Bapak P ini karakternya ini karakternya ini gitu kan. Udah waktu itu saya kasih makanan egonya seperti apa untuk menghadapi masing-masing itu. Misalkan waktu itu juga ada orang yang koleris, memang mereka butuh namanya disanjung gitu kan, diangkat harga dirinya apa. Misalkan, oh bapak berpengaruh di apa namanya, ternyata bapak ini berpengaruh ya di kampung gitu kan, saya nggak tahu, mohon maaf gitu Pak. Saya istilahnya agak merendah gitu kan, agak menurunkan ini kan, apa namanya. Setelah saya kasih makanan egonya ternyata dia juga akhirnya turun gitu apa namanya emosinya turun kemudian mau apa namanya mengerti gitu dengan kondisi kemudian juga akhirnya juga bisa menuruti dengan apa yang menjadi tujuan saya karena kan saya sebelum ada pertemuan itu saya sudah mempunyai tujuannya goalnya adalah A gitu kan. Nah akhirnya kedua belah pihak ini akhirnya bisa menerima dengan apa namanya lapang dada dan tidak terjadi konflik gitu kan. Nah itu saya apa namanya lakukan sudah beberapa kali Pak seperti itu gitu. Beberapa kali seperti tanggapan dengan petani. Ya. Berarti dengan memberikan makanan ego itu ngebantu sekali ya untuk negosiasi ya, Mas Joko. Oh iya, iya tentu Pak, tentu. Karena apa namanya kita kalau nggak tahu karakter orangnya gitu kan kita salah ngasih masuk apa makanan egonya gitu kan seharusnya yang mereka diangkat harga dirinya kita istilahnya sembarangan gitu ngasih apa namanya ngasih makanan ego akhirnya mereka jadi marah kemudian sampai berontak sampai dan lain-lainnya terjadi itu Pak ya. Pernah terjadi seperti ya. Ya berarti kerasalah manfaatnya untuk di bidang pekerjaan ya, Mas Joko ya? Iya, di bidang pekerjaan sangat-sangat terasa, Pak. Ya. Ya, jadi Sobat Personality, beliau ini personality pertamanya adalah melankolis, personality keduanya itu pragmatis. Jadi setiap dari kita itu memiliki keempat-empatnya, ya. Ada unsur melankolis, ada unsur pragmatis, sanguin dan koleris. Tapi ada dua yang dominan. Nah, beliau ini dominan pertamanya melankolis, dominan keduanya pragmatis. Nah, pragmatis itu salah satu kelebihannya, kehebatan seorang pragmatis, dia bisa menjadi penengah. Jadi ceritanya yang tadi Pak Joko ceritakan, ada dua kelompok petani yang sedang berseteru sehingga mengganggu proses produksi dari perusahaannya Pak Joko ini. Nah, setelah beliau belajar tadi dan dipraktekkan memberikan makanan egonya, akhirnya dua kelompok itu berdamai dengan baik. Betul ya Mas Joko ya? Iya, betul seperti itu Pak. Ya. Kesimpulannya gitu ya. Oke. Ya, nah itu dari sisi dunia kerja. Kalau dari sisi pasangan, ya dari pasangan istri, terus juga
dari sebagai orang tua nih ke anak. Kan kalau di personality itu ada beberapa buku nih teman-teman. Ini ada buku personality class basicnya. Ini untuk personality class di dunia kerja yang ini. Ya, ini untuk dunia kerja, ya. Personality puzzle. Nah, ini yang untuk orang tua nih. Jadi bagaimana kita menyikapi anak kita dari sisi personality-nya. Nah, Mas Joko ada pengalaman nggak nih? Baik itu ke istri, Mbak Lia, maupun ke anak-anak. Ya, Kan anak-anak ya. karakternya beda-beda kan ya? Nah, boleh Tiga dong orang beda cerita semua. gimana cara handlingnya? Ya, kalau ya, oke. Jadi kalau istri saya itu mempunyai karakter sanguin, Pak. Ya, jadi lebih ke sanguin dan kolerik. Sanguin Ya, kolerik ya. Jadi seorang sanguin juga apa namanya karakternya memang kalau melankolis nggak belajar tentang personality, tahu personalitinya sanguin itu rasanya bisa baper gitu, Pak. Bisa ya, baper gitu kan, padahal memang personality pasangan kita itu adalah apa namanya sanguin gitu kan. Kemudian saya juga anak saya ada 3, yang pertama itu karakternya hampir sama-sama saya, Pak, apa namanya melankolis gitu, oke. melankolis plekmatis itu hampir hampir sama-sama saya. Kemudian anak yang saya yang kedua itu ke sanguin, apa namanya sanguin melankolis yang keduanya. Kemudian anak yang ketiga itu koleris ya. Yang ketiganya itu koleris. Yang Jadi ketiga tuh yang kalau cowok ya? Yang cowok ya, Mas Joko? iya ya yang ketiga cowok. Yang ketiga Oh cowok. iya, Yang yang sering waktu itu ikut ya? iya iya yang Oke, sering oke. waktu Terus, itu terus. ya kalau anak-anak ya apa namanya kalau saya dengan istri dulu, Pak, ya, dengan istri gitu kan ya, alhamdulillah selama pernikahan kita dari tahun 2005 sampai sekarang ya, Pak, ya maksudnya ada permasalahan-permasalahan sedikit ya wajar lah gitu kan, cuman kalau yang permasalahan sampai besar sampai ini belum pernah gitu kan, artinya setiap misalkan kita apa istri kita gitu kan, misalkan dia marah atau dia ini kita kan juga tahu gitu kan, kalau saya marah mesti istri saya juga apa namanya bisa memberikan makanan ego ke saya gitu, artinya oh personality melankolis kalau marah misalkan ya sementara didiamkan dulu gitu kan, jangan di apa kasih apa omongan apa gitu dulu gitu kan, sampai seorang melankolis sampai dia berpikir oh tindakan saya kurang benar kalau misalkan seperti ini, sampai seperti itu nanti setelah saya berpikir 2 jam 3 jam itu baik lagi gitu, dan itu artinya setiap ada masalah polanya seperti itu terus, Pak. Jadi nggak sampai polanya itu sampai marahnya sampai tinggi sekali gitu, sampai ini nggak pernah, alhamdulillah itu sampai sekarang gitu kan. Kemudian kalau dalam mengasuh anak memang ya kita sebagai orang tua itu apa namanya kita harus bisa mendidik anak-anak kita, tapi kita juga harus bisa tahu apa yang menjadi yang dimaui dari masing-masing anak, karena masing-masing anak ini juga tidak sama gitu kan. Saya juga dengan anak yang pertama itu tidak bisa memperlakukan dengan anak yang kedua sama dengan anak yang kedua. Yang pertama dia cenderung melankolis, cenderung dia pengen punya apa namanya privasi sendiri, ruangan sendiri misalkan. Saya juga tidak akan mencampur anak yang pertama dengan anak yang ketiga gitu, antara apa mereka yang melankolis saya kasih meja belajar sendiri gitu kan, kemudian ruangan sendiri untuk belajar tenang gitu kan, mereka tenang gitu, konsentrasi. Nah itu untuk yang anak melankolis. Kemudian juga saya juga sering melakukan ngobrol gitu dengan anak saya. Kalau melankolis kan biasanya ada masalah gitu kan, ada masalah di sekolah gitu kan, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ya seperti itu. Nah itu kita sebagai orang tua juga apa namanya harus menggali apa yang dirasakan seorang melankolis ini, dan kita bisa memberikan solusinya seperti itu. Kemudian yang anak-anak koleris gitu juga sama, kalau misalkan Koleris yang nomor 3 ya? Yang nomor 3 ya? Ya, gimana tuh yang cowok tuh? Yang jagoan? Ya jagoan. Kalau punya
punya kemauan gitu kan, punya kemauan ini harus gitu kan, harus ini ya. Saya juga apa namanya tidak bisa memenuhi 100% apa yang menjadi kemauan anak tersebut gitu kan. Cuman saya bisa memberikan apa namanya apa yang diinginkan anak ini supaya mereka juga apa namanya merasa anak ini juga nggak langsung kita bantah, nggak langsung kita ini akhirnya mereka menurut ke apa yang menjadi kehendak dari orang tua ini. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi sobat personality, melankolis itu satu karakter yang dia membutuhkan ruangan. Maksudnya ruangan itu dia tidak terganggu oleh kebisingan lingkungannya, atau bisa dikatakan dia butuh kenyamanan. Nah, sama dengan halnya koleris. Koleris juga dia butuh ruangan juga, tapi teritori bentuknya. Jadi melankolis dengan koleris ini hampir sama. Kalau melankolis dia butuh space untuk tidak diganggu orang lain. Tapi kalau koleris itu dia butuh space untuk dia kuasai. Ya, jadi dia kuasai. Teritori namanya. Nah, tadi cerita dari Pak Joko, anaknya melankolis, begitu dikasih meja belajar sendiri, dia tambah bagus belajarnya, ya. Dan Pak Joko sendiri kan tempo hari sebelum ngerti personality, sempat ini loh teman-teman, sempat sewa rumah ya di Kaliurang ya. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Ceritain dong teman-teman. Maksudnya untuk apa tuh sewa rumah tuh? Iya. Ya kalau namanya tadi ya butuh suatu ketenangan ya Pak ya. Seorang apa namanya melankolis butuh suatu ketenangan. Jadi untuk berpikir kadang-kadang untuk dia dapat ide ya Pak, dapat inspirasi itu kan, misalkan bagaimana ada inspirasi ide baru itu dia butuh suatu tempat yang nggak terganggu oleh orang, gitu kan. Nggak terganggu oleh orang. Waktu itu memang saya juga berpikir kalau misalkan waktu itu kantor saya agak jauh sih di daerah Klaten gitu kan, Klaten. Kemudian kalau meeting di rumah makan atau meeting di apa namanya tempat keramaian itu kan, kalau dengan tim lapangan itu kan istilahnya nggak bisa sewaktu-waktu dipanggil ke kantor gitu Pak, karena kan ada tugas lapangan gitu kan. Jadi saya juga di situ di samping untuk tempat meeting, kemudian tempat saya untuk bekerja juga supaya tenang, itu kan makanya saya nyewa lokasi gitu kan di Jalan Kaliurang, di dekatnya Kaliurang lah, dekat di situ kan. Jaraknya berapa kilo? Dari rumah berapa kilo jaraknya? Dari rumah kurang lebih berapa 20-an kilo, Pak. 20 kilo. 20 kilo. Oke, lanjut. Terus di sana tempat saya untuk kerja bikin laporan, tempat saya untuk meeting sama karyawan gitu kan, saya merasa apa namanya tenang gitu kan, kalau misalkan nggak terganggu oleh yang lain gitu kan. Nah, sebenarnya sih nggak harus seperti itu juga Pak. Sebenarnya kan yang namanya gangguan apa namanya dalam itu kan sebenarnya kita sendiri yang apa membuat gitu kan. Artinya kalau misalkan kita bisa bekerja di tempat yang ramai tanpa terganggu, sebenarnya kan bisa gitu kan. Sebenarnya bisa, tapi karakter melankolis memang kalau yang belum belajar memang benar-benar menyendiri, harus sepi, kemudian nggak diganggu oleh orang lain gitu kan. Tapi kalau misalkan kita udah belajar, ya artinya sebenarnya nggak harus seperti itu gitu Pak. Nggak harus di tempat yang jauh dari keramaian, itu nggak harus gitu. Iya. Seperti itu Pak. Itu berapa tuh sewanya setahun, vilanya? Lumayan Pak, lumayan sih dulu Pak. Kira-kira berapa? Di angka berapa? 8 juta nyewanya dulu setahunnya. Saya nyewa 2 tahun waktu itu. Oke. Ya. Nah, setelah mengetahui karakter diri sendiri, mengetahui karakter keluarga, akhirnya nggak sewa lagi, langsung di rumah atau gimana? Atau tetap sewa? Iya, kalau enggak Pak. Saya udah apa namanya, setelah tahu gitu kan karakter orang ini, nggak terlalu harus punya privasi sendiri gitu, harus menyendiri, itu enggak sih Pak. Enggak. Saya bekerja misalkan di keramaian, misalkan di rumah makan, di apa gitu, yang penting saya fokus, yang penting ini artinya nggak jadi masalah gitu sebenarnya. Sudah bisa sekarang ya menyesuaikan diri ya. Ya. Oke, sekarang udah bisa Pak. Sekarang udah bisa. Berarti personality plus bisa menghemat keuangan juga dong ya?
Oh, ada cerita lagi Pak, cerita lagi Betul, nih. betul. Waktu 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 ini Pak, sebenarnya kalau personality langsung diterapkan, apa namanya, ada workshop gitu Pak, kemudian para peserta ini di apa, udah nanti dibawa ke Malioboro gitu Pak, Malioboro, kemudian disuruh ketemu sama orang gitu. Kemudian dia disuruh langsung mempraktekkan ilmunya yang didapat di personality gitu kan. Nah, waktu itu setelah saya mengikuti workshop ini Pak, saya waktu itu saya, Mas Boy, Mbak Riana, sama istri saya itu dari Boyolali itu waktu itu kan, malam-malam gitu kan, malam-malam Ya. dari Boyolali mampir di Klaten. Kemudian saya udah ngomong sama Mas Boy waktu itu, Mas, kita praktek ya ilmu personalitinya. Ayo Mas gitu kan. Ada seorang bapak-bapak itu Pak, ya sudah umur 60-an tahun gitu kan, masuk ke Ya. rumah makan itu gitu kan, ke rumah makan duduk gitu kan, dia saya senyum gitu kan, bapak-bapak itu juga senyum gitu kan, terus kemudian kita ngobrol Pak, ternyata bapak itu setelah kita gali, kalau karakternya adalah seorang koleris ya, jadi dia Hmm. menceritakan apa namanya, anaknya yang masuk di akabri ya, kemudian menceritakan keluarganya, kemudian saya sanjung-sanjung gitu Pak, wah bapak ini bapak yang apa namanya, menurut saya sukses gitu kan, bisa mendidik anak sampai sekarang bisa masuk akabri, kemudian bisa apa namanya, semuanya anak-anaknya sudah jadi, bisa jadi apa namanya, pejabat gitu kan. Waduh, saya apa, maksudnya makanan egonya saya kasih Pak, saya kasih makanan egonya. Setelah kita habis makan itu kata kita berempat dan bapak-bapak itu langsung berdiri, langsung semuanya dibayarin Pak. Kita langsung Wah. dibayarin waktu itu, Oh dibayarin ya? semua. Iya, dibayarin semua. Mas, besok kalau ada waktu mampir ke rumah saya gitu kan. Wah, langsung udah dibayarin. Oke, saya bilang terima kasih ya. Saya bilang nggak usah Pak, nggak usah dibayarin gitu kan. Kita juga ini, ya apa namanya, bapak itu pengen bayarin kita semua, gitu, pengen traktir kita semua. Ya dia dengan pulang dari rumah makan itu, dia dengan senang gitu Pak. Saya lihat aura apa namanya, wajahnya itu udah beda gitu kan, dengan waktu dia masuk gitu kan. Terus setelah kita ngobrol gitu kan, dia langsung bayarin kita semua, auranya keluar itu dia ceria gitu kan, ceria. Dan Hmm. setelah itu kita mampir ke rumahnya, ternyata rumahnya di desa besar banget, itu ternyata dia adalah seorang ini Pak, kepala desa, seorang kepala desa Oh. di Boyolali. Iya, Ya, jadi 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 seperti itulah sobat, penerapan ilmunya. betul betul. Jadi sobat personality, Ya, kalau kita berkomunikasi dengan siapapun dan begitu kita tahu karakternya apa dan kita berikan makanan egonya, maka dalam tanda kutip ya, dan tanda kutip orang itu seperti terhipnotis ya Mas Joko ya. Seperti itu ya. ya. Tapi tapi dia sadar diri, bukan terhipnotis nggak sadar, dia sadar diri dan dengan sukarela tadi kan dia apa dia makan sendirian, Mas Joko berempat, satu ngebayarin yang berempat ini, betul ya? Betul Pak, betul, itu selesai terjadi itu. Ya, Masih dan ingat saya. kami juga ya Nah, sering juga ngalami seperti itu, sering ngalami juga waktu itu ya, kita habis liburan keluarga, kita ya. keliling ke beberapa apa negara di Asia gitu ya. Pas kita pulang Hmm, penerbangan ya. kalau nggak salah Bangkok Jakarta itu kita kenalan dengan seorang ibu ya kenalannya cuma di pesawat itu aja setelah Ya. dia dapat makanan egonya kita kasih makanan egonya itu kita dikasih ini loh dikasih kesempatan minap satu malam di apartemennya satu keluarga itu. Iya, Bayangin iya, coba iya, iya. baru kenal Luar biasa. dan dia berani loh berani Iya, mempersilahkan kita iya, untuk bermalam di iya, rumahnya ya. Jadi iya, betul-betul iya, makanan oh, itu dahsyat banget ya. iya, iya. Sama ini Oke. Pak, kalau misalkan nawar, nawar misalkan kita masuk ke toko gitu kan, ada nawar apa gitu kan, dan kita tahu lah apa karakternya, apa yang punya toko gitu. Itu Ya. turunnya bisa banyak Pak. Kalau biasanya turunnya cuma 100, 200, sampai pernah turun 500 Pak. Saya beli furniture ya, beli beli apa namanya, lemari waktu itu kan sama istri saya itu kan, Oh praktek ya? juga masalah ilmu itu. Bisa turun, biasanya saya kalau langganan kan di apa namanya, furniture pojok beteng itu langganan untuk saya di situ kan. Biasanya turunnya kan cuma 100 paling, 150 lah paling. Waktu itu ngobrol asik gitu kan, oh langsung dikasih turun 500.000. Oh ya? Ya, iya.
betul. Diskonnya sampai sebesar itu. Iya, sampai diskon Wah, sebesar itu. wow, wow, wow. Berarti ya belajar personality murah dong, Mas Joko. Iya, murah sekali, Pak, murah sekali. Nah, Nah, Mas Joko kan tadi cerita sering ikut workshop ini, workshop itu, ngilmu ini, ngilmu itu. Apa nih ya. perbedaan personality plus dibandingkan dengan beberapa keilmuan yang lain? Ya, apakah personality plus ini mudah dipelajari dan gampang dipraktekkan atau bagaimana? Kesannya gimana? Ya, Kesan pertama kali mempelajari ilmu ini kesannya gimana? iya, iya. Jadi kalau di workshop-workshop itu memang kalau misalkan workshopnya kaitannya dengan sales gitu kan, sales atau motivasi diri gitu kan, itu juga di situ ada sih disisipkan Pak. Kadang-kadang ada disisipkan untuk 4 karakter manusia ini, cuman mereka nggak bahas detail apa namanya yang ada di personality. Kalau di personality kan memang membahas masalah masalah personality gitu kan. Nah, kalau kalau apa kita di personality memang membahas dari dasar. Kita ada tes ya Pak, ada tes tes kepribadian ya. Waktu itu ngisi soal-soal itu Pak, ngisi soal ada berapa berapa poin itu banyak sekali. Nah, dari situ kita udah tahu karakter kita kita dulu gitu Pak. Karakter diri kita sendiri itu yang pertama kali yang harus kita tahu gitu sebelum kita bisa tahu karakter orang lain gitu. Jadi menurut saya kalau di workshop personality memang apa namanya kita dikasih ilmu itu yang istilahnya dasar, kemudian memang apa namanya ilmu dasar, kemudian mudah juga untuk diterapkan gitu kan. Pak Herman Budui memberikan penjelasan dengan contoh-contoh ya, contoh-contoh yang sangat jelas, kemudian studi kasus gitu kan, yang sangat yang apa namanya banyak sekali sudah menjadi testimoni misalkan di apa namanya di mentor kepribadian ini. Gitu. Nah kalau menurut saya workshop personality ya apa sebelum mengikuti workshop yang lain Pak, sebelum mengikuti workshop masalah sales, masalah motivasi, masalah apa entrepreneur semuanya itu ikuti yang dasarnya dulu gitu kan supaya kita tahu dulu oh posisi kita itu berada di mana gitu kan sebelum kita melangkah yang lebih jauh itu posisi kita ada di mana. Oh berarti kalau posisi kita saya karakternya seorang melankolis pragmatis gitu kan Ya, apa yang menjadi kekuatan dari potensi saya itu sebenarnya di mana gitu Pak yang jadi kekuatan saya itu di bidang apa gitu kan ya itu yang apa yang saya akan geluti itu saya akan seriusi supaya apa namanya bisa cepat misalkan cepat sukses cepat apa namanya misalkan ingin bangun bisnis cepat jadi bisnisnya gitu kan nah itu ya, apa namanya kalau kita bisa menggali potensi diri kita otomatis akan cepat bisa naik gitu Pak seperti itu Pak. ya. Baik, teman-teman sobat personality dimanapun berada, ya. Malam ini kami live dari Pape Hotel Malioboro, yang jaraknya deket banget nih. Yang pengen ke Malioboro ke Tugu dari hotel ini deket banget. Ya ini salah satu sponsor kami juga untuk acara hari Minggu besok. Ya, Minggu besok kita ada seminar online-nya, workshop personality online-nya. Ya, jadi kita akan live dari hotel ini, dari Pape Hotel Malioboro. Bagi teman-teman yang nanti tinggal di seputar Jogja dan sekitarnya, boleh ikut hadir untuk menyaksikan live-nya, ya, sekaligus ikut trainingnya. Don't worry, wifi-nya 100 Mbps, ya, kenceng, ngebut. Jadi, dan beliau Pak Joko live dari BSD Tangerang. Jadi bagi sobat personality yang berada di seputaran Tangerang atau Jakarta yang pengen diskusi dengan Pak Joko Kopi Darat, silakan ya nanti di kontak di Instagram beliau ya, ada nih Instagramnya, tinggal dicatat di DM kapan itu ininya ya. Baik, sobat personality tidak terasa hampir 1 jam ya. Oh, hampir 1 jam Pak. Nah, ya, Nggak kerasa. iya. Nah, Sekarang beliau ini yang tadinya seorang karyawan, sekarang sudah jadi seorang pengusaha. Ya, saya tidak tahu persis apakah rasa berani naik level jadi pengusaha itu karena percaya diri beliau
meningkat gara-gara personality atau bagaimana? Ya mungkin Mas Joko ada sedikit cerita nih, kok apa dari karyawan sekarang jadi pengusaha gitu, Gitu. apa nih? Terus kerasa nggak personality plus ini untuk bidang usahanya saat ini? Iya, iya, iya. Jadi apa namanya, dari karyawan menjadi pengusaha ya, punya usaha sendiri itu juga sebenarnya apa namanya, nggak mudah gitu Pak, untuk masa transisi dari karyawan menjadi seorang pengusaha itu nggak mudah. Apalagi kalau kalau apa namanya, kita punya punya karakter yang kita belajar karakter aja, misalkan kita kita apa namanya, tidak benar-benar memperhitungkan, misalkan ikut seminar ini kamu harus jadi pengusaha, kamu sebenarnya dari karyawan keluar kemudian jadi pengusaha, tiba-tiba usahanya nggak jalan gitu. Usaha nggak jalan, nggak bisa beli apa namanya susu buat anaknya, akhirnya stres sendiri gitu kan. Sebenarnya nggak, waktu itu juga saya berpikir, pikiran saya gini Pak, kalau kalau saya jadi karyawan terus sampai misalkan saya udah umur gitu kan, sudah 50 tahun, 60 tahun gitu jadi karyawan terus gitu kan, ada masanya karyawan juga pensiun gitu kan. Kalau karyawan jadi karyawan swasta kan mungkin nggak akan dapat pensiun gitu kan, kalau pegawai negeri mungkin dapat gitu kan. Nah, akhirnya itu yang memacu saya Pak, saya harus apa namanya, memulai merintis usaha yang mungkin memang usaha ini dari nol gitu kan. Semuanya yang saya lakukan sendiri pertama kalinya gitu kan. Mulai dari keuangan, mulai dari apa namanya, merekrut karyawan, kemudian operasional perusahaan sampai sales pun semuanya saya tangani sendiri mulai dari situ gitu kan. Sehingga saya memang belajar gitu, memang banyak belajar, kemudian menerapkan ilmu dari personality ini. Misalkan memang kalau namanya orang lagi buka usaha baru, itu yang memang paling harus dikejar itu adalah penjualannya Pak, ya kan. Penjualan, kalau kita memang penjualannya sudah apa namanya bagus, kemudian omsetnya sudah besar, baru mikir masalah sistem, ya kan, bagaimana mengelola perusahaan ini supaya apa namanya, perusahaan itu tersistem gitu kan. Nah, untuk apa namanya, melangkah ke sana supaya penjualan kita tinggi, kita dibutuhkan satu ilmu ya Pak, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan penjualan. Misalkan kita waktu itu juga saya mulai dengan canvassing gitu Pak, canvassing dari apa namanya, project-project gitu kan, menemui satu orang ke orang lain gitu kan, dimana kita apa namanya, bertemu dengan banyak sekali karakter orang, karakter calon customer kita gitu kan. Kalau kita sudah bisa tahu apa yang menjadi karakter dari calon customer kita sudah belajar gitu kan, sudah belajar masalah personality, kita bisa memberikan apa yang dia mau gitu kan, apa yang customer mau gitu kan, ya akan apa artinya, gampang sekali untuk bisa closing gitu Pak, gampang sekali untuk bisa closing, dan akhirnya customer itu juga tidak hanya sekali dua kali, tapi repeat order sampai beberapa kali, dan akhirnya omset saya menjadi meningkat. Setelah omset saya meningkat, kemudian saya tata lagi karyawan gitu kan, saya rekrutmen karyawan gitu kan. Kalau misalkan saya rekrut karyawan, nggak mungkin saya juga menggunakan ilmu personality Pak, artinya untuk karyawan yang sales gitu nggak mungkin saya rekrut personality-nya melankolis gitu Pak, kalau untuk sales gitu kan, karena ya sebenarnya bisa melankolis untuk apa namanya, untuk kita didik menjadi seorang sales yang handal itu sangat bisa gitu kan. Cuma nanti kan akan butuh proses itu kan. Sedangkan kalau kita perusahaan nafasnya nggak panjang gitu kan, pengen butuh sekarang rekrut karyawan, besok sudah ada penjualan gitu kan. Makanya saya cari karyawan-karyawan yang dia sanguin gitu kan, sanguin atau sanguin lah, paling nggak dia nggak malu untuk canvassing, nggak malu untuk prospek orang gitu kan, sampai dia follow up dan deal gitu kan. Saya rekrut karyawan-karyawan ini sesuai dengan apa namanya, personality-nya. Untuk yang melankolis saya tetapkan di bagian keuangan gitu kan, keuangan, kemudian yang apa, yang koleris nanti memimpin tim sebagai supervisor, memimpin tim produksi, kemudian yang sanguin nanti di bagian apa namanya, sales atau penjualan gitu kan. Jadi dengan apa namanya, kombinasi personality di masing-masing apa namanya, karyawan ini, sehingga apa namanya, roda perusahaan ini berputar, apa namanya, sales penjualan juga
juga naik gitu kan. Kemudian juga orang-orangnya juga mau apa namanya diarahkan gitu sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu, Pak. Oke, jadi sekarang karyawannya Mas Joko berarti ini ya, the right man on the right job ya. Jadi sesuai dengan posisi masing-masing ya. Betul Ya, ya? kecuali sopir, Pak. Sopir Ya. saya kan ada mengelola armada sekitar 18 truk itu kalau sopir kan kita memang nggak bisa ya sopir itu semuanya hampir sangar-sangar Pak, jadi tatoan gitu kan. Kalau kita nggak bisa mengelola sahabat-sahabat dengan sopir ini juga nggak ini juga kita apa namanya mereka kadang-kadang ya namanya orang jalan gitu kan. Kalau sopir itu kan tiap hari berkaitan dengan kehidupan di jalanan yang ini kan. Kalau kita nggak diri kita sendiri baperan gitu, akhirnya ya nanti nggak akan jadi bisa bagus ini Pak kinerja mereka gitu. Cuman saya udah tahu, udah belajar, jadi tahu lah gitu orang-orang ini. Oke. Berarti ini ya, pada saat karyawan itu bisa kita pilih, maka kita lakukan Ya, berdasarkan personalitinya. Tapi kalau memang seperti supir nggak bisa kita pilih, kita tinggal memberikan makanan egonya, gitu ya teman-teman ya. Betul ya. betul. Nah, ini ada pertanyaan dari sobat personality kita, bagaimana nih seorang melankolis mem-PHK karyawannya, ya kan? Karyawan yang nggak disiplin, gimana cara ngatasinya? Sedangkan melankolis kan paling menjunjung tinggi kedisiplinan. Ada tips nggak nih, Mas Joko, untuk para pemirsa? Iya, melankolis memang terkena, maksudnya memang dari pembawaannya kurang tegas ya Pak ya. Jadi tidak bisa seperti koleris. Kalau koleris tegas gitu kan, misalkan nggak disiplin langsung dipecat, mungkin langsung dikasih SP1, SP2, SP3 gitu kan. Cuman kalau saya sendiri kemarin juga sudah mengalami gitu Pak, karyawan nggak disiplin gitu kan, waktu itu memang absensi masih manual gitu kan, nggak apa namanya menggunakan sidik jari gitu kan. Akhirnya saya berpikir saya nggak usah ngomong-ngomong lah, pakai sidik jari aja gitu kan, pakai sidik jari aja. Saya juga kalau saya sadar diri kalau saya memang bukan orang yang tegaan gitu Pak. Misalkan kamu apa namanya ada karyawan yang telat gitu kan, langsung dipotong gajinya atau langsung di PHK gitu kan. Saya memang saya memanfaatkan tools saja Pak, manfaatkan tools ini kayak misalkan alat absensi sidik jari gitu kan. Karyawan masuk apa namanya jam 7 misalkan kan udah sidik jari gitu selama 1 minggu, saya review gitu kan. Saya review ada yang telat, misalkan telat 30 menit atau 45 menit, akhirnya saya panggil gitu Pak. Saya panggil karyawan tersebut one on one. Jadi one on one, bukan saya terus di depan orang banyak bilang oh kamu telat, kamu gini gitu. Orang kalau apalagi kalau orang yang punya perasaan sensitivitas tinggi, mereka akan tersinggung, tambah nggak semangat, tambah apa namanya putus asa dan lain-lainnya gitu kan. Tapi kalau misalkan karyawan itu saya ajak masuk ke ruangan, kemudian saya tahu makanan itu karyawan ini sebenarnya harus apa gitu kan. Karena kalau telat itu alasannya apa yang disampaikan, apakah masuk akal, logis apa enggak, seperti itu. Nah itu pendekatan saya seperti itu Pak. Cara saya menangani untuk karyawan yang nggak disiplin gitu. Lebih cenderung kooperatif gitu kan. Kalau misalkan 1 kali, 2 kali, 3 kali kita sudah kooperatif kepada karyawan, ternyata karyawan masih saja tetap tidak mau merubah gitu kan, ya kita sudah sesuai prosedur Pak, kita terapkan SP1, SP2 sampai PHK seperti itu. PHK ya. Oke. Jadi Sobat Personality, setelah beliau mempelajari makanan ego dari setiap karakter, cara menegur karyawan pun akhirnya tahu, ya, tidak di tempat keramaian, tapi di ruang khusus, apalagi yang melankolis ya, Mas Joko ya. Itu kalau ditegur di tempat umum, aduh, itu keloro-loro katanya ya. Oke, jadi alhamdulillah manfaatnya bisa dirasakan di bisnis maupun keluarga ya. Nah, sebelum diakhiri mungkin Mas Joko, mungkin ada tips atau pesan-pesan nih untuk para pemirsa Sobat Personality.
Iya, jadi pesannya untuk sobat personality, masing-masing dari kita itu memang diciptakan sangat unik ya, sangat unik berbeda dengan orang lain. Bahkan Pak Herman dulu pernah sampaikan bahwa orang kembar pun gitu kan, orang kembar pun itu mempunyai tidak 100% sifatnya sama, gitu kan. Pasti ada perbedaannya. Nah, di sini kita harus yang pertama harus tahu dulu gitu kan, tahu apa yang menjadi karakter kita. Itu kan ada 4 karakter, itu kan masing-masing yang dominan itu biasanya 2 ya. Kayak saya misalkan dominan di melankolis dan plekmatis gitu kan. Kemudian koleris dan sanguinnya nggak terlalu dominan gitu kan. Oke. Nah, saya kalau misalkan saya dominannya di melankolis dan plekmatis gitu kan, saya jadi tahu gitu kan kalau kelemahan-kelemahan saya itu apa aja gitu Pak. Jadi kelemahan-kelemahan misalkan sering murung, sering baperan gitu kan. Jadi saya tahu gitu kan kenapa saya baper gitu kan. Nah, di samping itu juga kalau kita setelah mengetahui personality kita bisa mengetahui personality dari pasangan kita, kemudian dari orang lain, dari saudara-saudara kita, dari teman kantor, kemudian rekan kerja dan lain-lainnya. Gitu kan. Kalau kita sudah mengetahui karakter-karakter mereka dengan mudah, Pak, dengan sangat mudah kita akan bisa memberikan apa sih makanan ego bagi masing-masing orang ini, gitu kan. Tentunya juga makanan egonya akan berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Gitu. Kalau kita udah belajar, ya pesan saya praktekkan Pak, jangan kita menjadi pengumpul ilmu gitu kan, yang hanya belajar gitu kan, tidak dipraktekkan gitu kan. Kita harus berani mempraktekkan, berani mereview hasilnya itu gimana. Kalau misalkan hasilnya juga masih kurang kok nggak bisa ya, saya di sini kan ada forum ya, dengan ada Pak Herman, ada Bu Dwi, ada yang Mas Weni dan lain-lainnya, bisa sharing, bisa tanya gitu kan, kenapa kok saya belum bisa menerapkan ini gitu kan. Nanti dari sharing-sharing itu sedikit-sedikit lah Pak, sedikit-sedikit kita kalau kita udah latihan, kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, ya nanti pasti akan perbedaan itu akan perubahan itu akan muncul gitu Pak. Seperti itu. Oke. Baik, sobat personality, asik sekali nih cerita dari beliau ya. Ini kita adakan secara virtual, nggak kerasa hampir 1 jam. Kalau seandainya nanti ada waktu di lain kesempatan, kita akan undang kembali Pak Joko untuk mungkin sharing ya, sharing secara langsung gitu ya. Dan untuk wilayah Tangerang dan sekitarnya, beliau juga seorang mentor dari Personality Plus juga ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar langsung dengan beliau juga untuk seputaran sana. Baik, Mas Joko, thank you banget ya atas sharingnya. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadikan ladang pahala untuk kita semua ya. Teman-teman yang masih ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, silakan DM beliau atau mungkin bisa juga tanya di room chat kita ya. Dan bagi yang ingin mengikuti workshop online-nya hari Minggu besok ya, daftar ada di bio mentor kepribadian. Anda tinggal klik atau hubungi handphone yang ada di mentor kepribadian. Mas Joko, sekali lagi thank you banget. Terima kasih atas sharing ilmu, pengalaman, waktunya juga. Lain waktu kita ketemu lagi. Kita akhiri teman-teman. Sampai jumpa di hari Selasa depan. Insya Allah kita akan rubah konsepnya dari Instagram Live menjadi Zoom. Ya, Zoom Live. Ya, jadi Zoom Cloud Meeting. Jadi mungkin ngobras mentor kepribadian mulai Selasa depan. Medianya kita pakai Zoom, Mas Joko. Oh iya. Nanti linknya kita sharing bagi teman-teman yang mau ikut. Kepoin terus ya status dari Instagram kita. Nanti linknya akan kita share di sana. Terbuka untuk umum. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.